yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama. Ketika seseorang itu tidur, maka setan itu duduk di telengkuknya di sini. Duduk di sini setan itu. Dan setan itu mengikat orang yang tidur tadi dengan salasa uqadin, dengan 3 ikatan. Jadi kita kan tidak sadar kenapa kita itu tertidur bisa dengan terlelap, bahkan susah untuk bangun, karena ada ikatan-ikatan yang dipasang oleh setan tadi. Dan yang paling berat digerakkan adalah kepala. Kenapa? Karena ada setan yang duduk di telengkuk kita. Makanya kenapa kalau kita mau tidur, kita disunahkan membaca doa supaya setan tadi tidak berani mengikat kita. Ketika setan duduk dan mengikat kita, setan juga membisikkan kepada kita, alaika lailun tawil, kamu masih punya waktu yang panjang, farqud maka tidurlah. Waktu malam itu masih lama, masih panjang. Kamu itu masih capek, masih lelah. Sedangkan malam itu masih lama. Maka tidurlah kamu. Jangan bangun. Itu bisikan-bisikan yang dilakukan oleh setan. Sehingga banyak orang yang mengikuti bisikan-bisikan itu sehingga susah untuk bangun. Fa inistaiqadha. Tapi ketika dia bisa bangun, fadzakarallaha, dan dia berzikir mengingat Allah, membaca doa, maka inhalat uqdatun, maka ikatan tadi terlepas. Satu ikatan terlepas. Setelah dia bangun, dia pergi ke kamar mandi, tawaddoa, dia berwudu, inhalat uqdatun, dan ikatan yang kedua kembali terlepas. Setelah dia berwudu, dia melaksanakan sholat. Fa in sholla, kalau dia sholat, inhalat uqdatun, maka ikatan yang ketiga tadi juga akan terlepas. Fa asbaha nasiton tayyiban nafsi, maka saat itulah orang tadi bisa menjadi semangat, fresh, dan jiwanya tadi menjadi baik. Wa illa asbah khabisan nafsi kaslanan. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan itu, dia menuruti kemauan setan tadi, dia menuruti perintah ajakan setan tadi, maka dia nanti ketika bangun kesiangan, maka dia tadi akan merasakan kaslan, malas. Jadi orang yang bangunnya telat, suka bangkong, maka biasanya nanti ketika paginya akan malas, karena masih ada hawa-hawa, ikatan-ikatan yang dilakukan oleh setan. La tada' qiyamul lail, janganlah engkau meninggalkan qiyamul lail, sholat malam. Fa inna Rasulullah, karena Rasulullah kana la yada'uhu, karena Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat malam, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Wa kana idza maridha aw kasila, bahkan sekalipun Nabi itu sakit atau mungkin lelah, sholat qaidan, maka Nabi itu akan melaksanakan sholat dengan keadaan kondisi duduk. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam. Maka bisa kita contoh, kita turun berusaha untuk bangun sholat malam. Rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang suami, qoma minal lail, yang bangun di tengah malam, fa shalla, untuk melakukan sholat, wa aiqadha imra'atahu, dan dia juga membangunkan istrinya. Dia bangun tengah malam untuk sholat, tapi dia juga tidak lupa untuk membangunkan istrinya. Fa in abad, tapi kalau ternyata istrinya tidak mau dibangunkan, nadhaha fi wajhiha, maka bisa dipercikkan ke wajahnya. Ambil air, dipercikkan ke wajahnya, cukup dipercikkan, jangan disiram, nanti malah ngamuk. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang istri, qamat minal laili, yang bangun di tengah malam, fa sholat, dan melakukan sholat, wa aiqadha zaujaha, dan dia juga membangunkan suaminya. Fa in aba, tapi kalau ternyata suaminya tadi menolak, nadhahat fi wajhihi al-ma'a, maka bisa diambilkan air dan dipercikkan ke wajahnya. Jadi suami istri itu tidak boleh egois. Jika suaminya bangun untuk melakukan sholat malam, istrinya dibangunkan. Kalau istrinya bangun duluan, suaminya dibangunkan. Yang celaka itu suami istri tidak ada yang bangun. Siapa yang membangunkan? Makanya jangan jomblo. Jomblo itu tidak ada yang membangunkan. Wallahu a'lam bishawab.